Halo, perkenalkan nama saya Inyoman Bagustri Aribawo dengan NIM 200951136 kelas D dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen kelahiran anak babi. Nah, sekarang langsung saja lanjut ke video kandang babinya. Dalam peternakan babi, perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya. Karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Tata laksana induk beranak. Tata laksana yang paling kritis adalah pada waktu induk akan beranak. Pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Seekor induk atau babi dara biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi, dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bawah bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki ke atas satu. Beberapa induk terutama babi yang baru beranak pertama kali cenderung memakan anaknya atau kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi demikian, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induk hanya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan atau reaksi akan beranak. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Kandang harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret atau menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair seperti adonan, yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali sehingga anak-anak babi menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Tata laksana anak babi yang baru lahir. Yang pertama, ada memotong tali pusar. Tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Selanjutnya, ada potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Selanjutnya, ada oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Terus selanjutnya ada memotong gigi. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya.
Apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti pemegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi atau jarum mendekati ujung lidah. Selanjutnya, dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, pemotong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Terus selanjutnya, memotong ekor. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Terus selanjutnya mendapatkan kolostrum. Letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Terus selanjutnya ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntik. Terus selanjutnya, penitipan anak babi dan makanan buatan. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Pemindahan baik dilakukan lebih dini dalam kehidupannya sebelum pemilikan puting sudah tetap, dan anak babi yang kuat dan lebih mengerti akan lebih berhasil dalam penitipan. Umur atau waktu penitipan merupakan hal yang penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Pemberian makanan dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menyambungkan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompa ke kerongkongan kira-kira 7,5 cm mengarah ke daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Terus selanjutnya pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dapat seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Terus selanjutnya kastrasi atau kebiri. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri.
fasilitas pemberian makanan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makanan dan kualitas karkas yang lebih baik. Apabila seekor babi akan kastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak terhadap kondisi cekaman atau stres. Melakukan kastrasi adalah suatu operasi yang sederhana, tetapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan lingkungannya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.